Selain memiliki tradisi yang unik dalam upacara dan cara pemakaman, masyarakat Toraja masih memiliki daya tarik lain dalam bidang pariwisata, yakni rumah adat mereka yang dikenal dengan nama Tongkonan. Keunikan arsitektur yang dibalut dengan keahlian seni lukis dan ukir masyarakat yang tinggi menjadi ciri rumah adat Toraja. Penambahan ornamen berupa susunan tanduk kerbau di depan beberapa rumah adat Toraja menjadikannya lebih unik sekaligus sebagai perlambang status sosial pemilik rumah. Nah, di depan rumah adat Toraja biasanya terdapat susunan tanduk kerbau yang menandakan status sosial dari keluarga itu. Semakin tinggi susunan tanduk kerbau, semakin kaya keluarga itu. Tak hanya menarik minat wisatawan lokal, keunikan rumah adat Toraja juga berhasil mengundang wisatawan dari berbagai negara untuk datang. Rumah adat Toraja tidak dilengkapi dengan ruang tamu. Namun, di depan rumah mereka umumnya dibangun lumbung padi yang fungsinya selain untuk menyimpan padi, juga dipakai untuk menerima tamu di bawah lumbung. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Ketekesu dan di sini yang pemirsa bisa lihat tidak hanya ada rumah adat Toraja, tetapi juga ada lumbung tempat menyimpan padi. Seperti yang pemirsa lihat di sini. Dan fungsi lumbung ini di bawah yaitu tempat menerima tamu karena rumah adat Toraja itu tidak memiliki ruang tamu. Selain berbagai objek wisata budaya seperti Rambu Solo, Londa, dan rumah adat seperti di Ketekesu ini, Toraja Utara juga masih memiliki situs budaya lain yang tak kalah unik dan layak untuk dikunjungi. Seperti halnya bangunan megalit dan batu-batu menhir yang dapat ditemui di banyak lokasi. Tak hanya memiliki potensi keunikan budaya, Toraja Utara juga memiliki potensi alam yang sangat indah dan kaya. Berbagai hasil bumi dengan kualitas terbaik dihasilkan di Toraja Utara ini. Meski begitu, berbagai kendala masih dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara untuk membangun daerahnya agar bisa lebih maju dan mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Kabupaten Toraja Utara ini merupakan daerah Kabupaten Pamekaran, jadi baru berusia sekitar 4 tahun saja keberadaan Kabupaten Toraja Utara ini. Jadi Kabupaten Toraja Utara termasuk dari satu dari 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Ya, sebagai daerah pemekaran baru, tentu Kabupaten Toraja Utara bergerak untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan. Nah, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah infrastruktur jalan dan yang kedua tentu masalah elektrifikasi dan air bersih. Keberadaan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk dalam kategori tertinggal membuat pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan perhatian dan dukungannya. Untuk mendorong berbagai macam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Toraja Utara ini memiliki potensi wisata yang luar biasa. Selain juga dari pengembangan wisata, kita juga bisa melihat potensi ekonomi yang dikembangkan dari daerah tersebut. Maka kita harapkan berbagai macam upaya-upaya dalam pengembangan peningkatan mutu, baik itu kualitas sumber daya manusia maupun pengembangan ekonomi berbasis wisata dan pertanian dan perkebunan, kita harapkan ini akan menjadi salah satu akselerasi bagi peningkatan kesejahteraan, terutama di Toraja Utara di masa-masa yang akan datang. Tak sekedar mengumbar janji dan komitmen, Menteri PDT dan jajarannya telah beberapa kali berkunjung ke Toraja Utara untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat. Berbagai program bantuan pun telah diberikan secara bertahap oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan Toraja Utara.
Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan buat Kementerian PDT yang selama beberapa tahun ini sejak Toraja Utara ini mekar selalu mendapat perhatian dari Kementerian PDT. Banyak bantuan yang pernah dikucurkan oleh Kementerian PDT, apakah pembangkit tenaga listrik, apakah alat-alat pengolahan kopi, markisa, tamarillo, dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa bantuan ini ke depan, khususnya tahun 2013, akan semakin meningkat lagi sehingga Toraja Utara tidak termasuk lagi sebagai kabupaten tertinggal di Indonesia. Sekarang saya sudah sampai di Desa Sapen, Kecamatan Buntu Pepasan. Kalau produksi kopi dari Toraja dapat ditingkatkan, saya pikir secara perlahan-lahan akan. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang. Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap. Selain sektor pariwisata, Kabupaten Toraja Utara juga memiliki produk hasil perkebunan yang dikenal berkualitas. Kopi, markisa, kakao, dan lada menjadi beberapa komoditi unggulan Kabupaten Toraja Utara. Karena itulah, pemerintah setempat berharap adanya perhatian lebih dari Kementerian PDT terhadap pengembangan komoditi tersebut. Ya, jadi program yang memang kami nantikan adalah di samping perbaikan infrastruktur, juga yang terkait dengan produksi hasil bumi dari Toraja Utara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Toraja adalah salah satu daerah penghasil kopi. Saya sering mengatakan bahwa ingat kopi, ingat Toraja, minum kopi, ingat Toraja. Di mana kopi Toraja ini salah satu andalan kami, dan harapan kami Kementerian PDT bersama kementerian yang lain jangan pernah meninggalkan Toraja Utara berjalan sendiri dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai keterbatasan. Kami yakin dan percaya dengan dukungan dari Kementerian PDT dan sejumlah kementerian yang lain, Kabupaten Toraja Utara akan maju sama majunya dengan kabupaten lain yang ada di tanah air ini. Pemirsa, saya baru saja meminta informasi mengenai bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian PDT terhadap Kabupaten Toraja Utara. Dan sekarang saya akan menuju tempat tersebut. Mari ikuti saya. Menyadari akan besarnya potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kopi sebagai komoditas andalan masyarakat Toraja Utara, Kementerian PDT saat ini telah memberikan berbagai bantuan secara bertahap terkait upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat petani kopi. Negara kita ini merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar. Dan beberapa daerah-daerah penghasil kopi terbesar itu salah satunya adalah Toraja Utara. Nah, maka sejalan dengan program pemerintah yang tidak semata-mata bertumpu kepada ekspor dalam bentuk raw material ataupun bahan mentah, kita juga melakukan upaya-upaya peningkatan yang disebut dengan pengembangan hilirisasi dari industri kopi, ya, dengan cara tentu memberikan pelatihan dan pemberian alat-alat pengolahan kopi. Maka tentu dengan alat-alat pengolahan yang telah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ini berikan, nanti dan ke depan tentu skala ini akan harus lebih diperbesar sehingga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Tentu ini bisa mengurangi angka kemiskinan, kemudian bisa mengurangi angka pengangguran. Maka dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah ini akan juga meningkat di masa-masa yang akan datang.
satu kelompok masyarakat petani yang mendapat bantuan mesin pengolahan kopi ada di Desa Sapen, Kecamatan Buntut Pepasan. Untuk menuju ke lokasi bantuan, kami butuh perjuangan yang cukup berat. Lokasi desa yang berada di daerah pegunungan membuat kami harus melalui jalan yang berkelok-kelok, turunan, dan tanjakan. Kondisi jalan yang kurang baik membuat perjalanan kian menantang. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Desa Sapen, Kecamatan Buntut Pepasan. Dan di desa ini adalah desa penghasil kopi di daerah Toraja Utara yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PDT. Nah, seperti apa bantuannya? Yuk kita lihat. Saat sampai di lokasi bantuan, terlihat seorang warga dan aparat pemerintah setempat yang sedang memeriksa kondisi peralatan pengolahan bantuan kopi dari Kementerian PDT yang belum lama mereka terima. Nah pemirsa, ini sekarang saya sudah tepat berada di gudang penyimpanan dari bantuan yang berbentuk seperangkat pengolahan untuk penggilingan kopi. Inilah salah satu bentuk bantuan dari Kementerian PDT yang diharapkan kelak nantinya akan bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Meski belum bisa dioperasikan, namun masyarakat sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Masyarakat berharap dengan dioperasikannya bantuan mesin ini nantinya akan dapat menekan biaya dan mempercepat proses produksi sehingga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Atas nama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Buntut Pepasan menyampaikan terima kasih atas bantuan dari pihak Kementerian PDT dan harapan kami selanjutnya akan berguna dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tempat ini, khususnya untuk mengolah produksi komoditas unggulan yang ada di tempat kami. Demikianlah sepenggal kisah penjelajahan tim kami di Kabupaten Toraja Utara. Semoga apa yang kami sajikan membawa manfaat dan menambah wawasan Anda akan keragaman budaya di negeri ini serta berbagai potensinya. Ikuti terus penjelajahan tim kami di berbagai daerah lain minggu depan. Saya Olga Lydia, sampai jumpa. Ya, jadi bagi para pemirsa yang nanti memanfaatkan waktu liburannya, mungkin sekali-kali perlu juga untuk berwisata ke Toraja Utara. Karena saya sudah mengunjungi beberapa situs yang luar biasa, menarik sekali. Ya. Kalau orang bule, ya, turis-turis wisatawan asing, mereka sudah banyak pergi ke tempat-tempat yang sungguh menarik di Toraja Utara. Kita sebagai masyarakat Indonesia, wisatawan domestik, kenapa kita tidak memulai kunjungan wisata kita ke Toraja Utara?